Oke, let's go. Boleh mulai. Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Saya sendiri bernama Patrick Diki dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dipakani. Kenalkan, nama saya Deski Suryanugra. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dengan judul Sistem Ekonomi. Nah, kami mengambil dari beberapa pengertian dari ahli, di antaranya ini menurut Gregory Grossman pada tahun 1984. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga institusi institusi ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan memengaruhi. Nah, di sini teman-teman, yang dimaksud dengan sistem ekonomi ini saja tentunya sangat berpengaruh ya, apalagi eh, yang namanya dunia ekonomi ini, sistem ini sangat menentukan ya. Eh, karena ini merupakan cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Oke, boleh next. Di sini ada beberapa aspek-aspek penting dalam suatu sistem ekonomi. Yang pertama itu adalah komponen-komponen yang terdiri atas unit, pelaku, dan institusi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, di definisinya, uh, bahwa sistem ekonomi ini merupakan komponen yang penting bagi tiap unit-unit, baik itu pelaku ekonomi itu sendiri maupun institusi yang terkait. Yang kedua itu adalah saling terkait dan saling mengaruhi secara teratur dan kontinu. Dan yang terakhir adalah memiliki fungsi koordinasi. Nah, kita yang seperti kita tahu, sistem ekonomi ini juga memiliki fungsi dari sistem-sistem yang sudah ada ya. Oke, bisa next. Nah, ini merupakan klasifikasi sistem-sistem ekonomi. Sistem-sistem ekonomi yang ada di dunia ini dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan beberapa cara. Pertama, dilihat dari mekanisme koordinasinya. Berdasarkan hal ini, sistem-sistem ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu sistem tradisi atau tradisional ekonomi. Sistem ini kelompok ini nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua itu adalah sistem komando atau komando ekonomi dan sistem pasar atau market ekonomi. Kedua berdasarkan sistem ekonomi dibedakan menjadi sistem sosialis atau sosialis ekonomi dan sistem kapitalis atau kapitalis ekonomi. Nah, yang boleh sebelumnya. Ini dia sistem tradisional. Sebelumnya. Selanjutnya ya. Yang ya. Di sini sistem ekonomi tradisional merupakan sistem turun temurun yang diturunkan dari generasi ke generasi, dari nenek moyang sampai generasi selanjutnya. Di sini sistem ini tidak mengenal namanya pendidikan. Mereka lebih langsung belajar dari kekeluargaan mereka. Di sini saya tarik ciri-cirinya itu
teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan sederhana. Nah, dan yang kedua itu hanya sedikit menggunakan modal. Mereka tidak terlalu banyak menggunakan modal atau pengeluarannya itu tidak terlalu banyak. Mereka lebih menggunakan yang namanya sistem tradisional, lebih ke alami lah. Dan yang ketiga itu pertukaran sistem barter. Mereka kalau di yang saya ketahui di misalkan di kampung saya ini mereka sering namanya barter. Misalkan saya ambil salah satu contohnya itu dari kerja ya ladang misalkan nanti akan ditukar dengan beras dan hal lain sebagainya. Dan yang selanjutnya belum ada pembagian kerja dan terikat tradisi. Tentu saja yang namanya sistem ekonomi tradisional ini sangat erat ya, terkait dengan tradisi ini sangat kuat sekali. Nah, di sini saya ambil ada kelebihan dan kekurangannya, diantaranya itu mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga dapat keselarasan antara individu. Dengan adanya sistem ini, kekeluargaan itu semakin erat, semakin yang biasanya renggang dengan sistem ini dapat mempermudah atau memberi jalan terjadinya kedamaian. Misalkan ada konflik di antara keluarga, dengan sistem ini bisa diperbaiki lah. Dan kekurangan itu adalah memproduksi terbatas karena bergantung pada kondisi alam. Mereka bisa dibilang kurang update lah. Kalau sosial media itu mereka menutup diri untuk apa namanya dunia maya itu. Oke, bisa next Adit. Yang kedua itu ada sebelumnya sorry. Oh, sebelumnya. Sebelumnya yang kedua itu sistem komando. Di sini saya ambil penjelasan singkat itu adalah saya tarik dari ciri-cirinya, semua alat dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga hak milik perorangan berpindah. Itu lebih ke pemerintah yang mengambil alih sistemnya. Dan yang kedua, pekerja yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan memilih pekerjaan. Seperti yang sudah jelaskan di sini, yang berperan penuh ini adalah pemerintah. Jadi rakyat itu tidak leluasa untuk menentukan pekerjaan mereka. Dan saya tarik juga kelebihan dan kekurangannya, diantaranya pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi atau masalah ekonomi lainnya. Dan kekurangannya adalah mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Yang terakhir ini adalah sistem ekonomi pasar atau market ekonomi. Di sini saya ambil juga kesimpulannya dari ciri-ciri semua pasar produksi milik masyarakat. Nah, di sini berbeda dari yang sebelumnya. Di sini pasarnya itu dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam perekonomiannya. Saya juga tarik dari kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pasar ini, diantaranya kelebihannya menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Setiap individu bebas untuk memiliki sumber daya produksi dan timbul persaingan untuk maju. Kekurangannya meliputi sulit melakukan pemerataan pendapatan dan pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya semakin bertambah kaya dan yang miskin cenderung tetap miskin. Oke. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya akan serahkan kepada rekan saya selanjutnya, yaitu Adit Al-Khamis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem ekonomi berdasarkan
berdasarkan penekanan hak kepemilikannya. Oke. Di sini ada dua, yaitu ada sistem kapitalis dan sistem sosialis. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai sistem kapitalis. Apa sih sistem kapitalis itu? Simpelnya sistem kapitalis itu adalah kepemilikan kepemilikan ekonominya itu dipegang oleh pihak individu atau swasta. Itu intinya. Nah, di sini ada kapitalis awal atau early capitalism. Nah, pada masa awal-awal kapitalisme ini, benar-benar 100% itu dipegang sama pihak swasta atau individu. Artinya di sini pemerintah tidak ikut campur tangan. Nah, lanjut ke kapitalis modern atau advanced capitalism. Nah, ini baru mulai ada nih pihak dari pemerintah ikut campur. Dia di sini sebagai wasit. Nah, di sini untuk agar tidak terjadinya monopoli dan kekerasan terhadap para pekerja para pekerja di sana. Selanjutnya ada institusi dalam ekonomi kapitalisme. Nah, di sini institusi-institusinya ada 5. Pertama ada hak kepemilikannya, lanjut kepada keuntungan, lanjut ke ada yang namanya kompetisi, harga, dan juga yang terakhir ini ada yang namanya ada yang namanya keuntungan, profit. Nah, itu adalah institusi-institusi dalam ekonomi kapitalisme yang ada dalam ekonomi kapitalisme, ada 5. Nah, selanjutnya adalah kekuatan dan keterbatasan perekonomian kapitalisme. Nah, kekuatannya tersendiri dari sistem ekonomi kapitalisme adalah masyarakatnya menjadi lebih kreatif. Karena tidak ada kekangan dari pemerintah, dia jadi lebih inovatif dan lebih produktif dalam mengembangkan produk ataupun jasa. Tapi kekurangannya, keterbatasannya adalah dikarenakan tidak ada tidak ada kayak ibaratnya kekangan dari pemerintah. Jadi ibaratnya yang makin kaya, yang makin miskin. Terjadinya yang namanya monopoli. Oke, selanjutnya saya masuk ke sistem sosialis. Nah, sistem sosialis ini adalah kebalikan dari sistem kapitalis, yaitu yang dimana penekanan hak pemilikannya adalah bersama, sosialis. Nah, ini menitik beratkan kepada pemerintah. Jadi yang awal kapitalis ini individu swasta, sedangkan kalau sosialis ini lebih ke pemerintah. Nah, di sini ada dua, yaitu sosialisme secara marxisme dan sosialisme secara komunisme. Pada dasarnya, dua hal ini sama-sama sosialisme, cuman ada sedikit perbedaan. Nah, kalau marxisme ini ibaratnya dia ada tahapan-tahapannya untuk menuju sosialisme marxismenya. Dan tahapan-tahapannya ini dikategorikan tergolong cukup lama untuk mencapainya. Maka tersebut terlahirlah namanya sosialisme komunisme. Nah, sosialisme komunisme ini waktu itu diusungkan oleh salah satu tokoh Rusia yang namanya Stalin. Dia ingin membuat sosialismenya itu ibaratnya komunisme menjadi lebih cepat lah gitu. Dengan cara merebut wilayah-wilayah kaum borjuis atau yang memiliki tanah gitu. Jadi ibaratnya dia merebut lah. Sedangkan kalau sosialisme marxisme itu sistemnya tidak merebut. Nah, lanjut ke selanjutnya ada sistem ekonomi campuran atau mixed ekonomi. Nah, kita lihat di situ ada bendera Amerika dan juga China. Mungkin kalau kita pikir secara awam, Amerika dan China ini kayak ibaratnya Amerika itu pasti kemungkinan besar itu pakai yang kapitalis, sedangkan kalau China ini sosialis. Tapi pada kenyataannya zaman sekarang tidak seperti itu, kawan. Ternyata sekarang mereka menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu mixed economy. Kenapa terlahirnya yang namanya mixed economy ini? Dikarenakan tadi seperti yang saya bilang, sistem kapitalis ada kelemahan dan juga sosialis ada kelemahan. Yaitu kalau misalnya kapitalis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, sedangkan kalau sosialis, masyarakatnya tidak menjadi produktif, tidak menjadi inovatif dikarenakan ada kekangan dari pemerintah. Nah, maka dari itu terlahirnya sistem ekonomi campuran. Oke, selanjutnya adalah sistem ekonomi sebagai alat pencapai tujuan bersama. Nah, sistem ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir yang mencakup kekayaan, tujuan keadilan, kemakmuran, dan kemerdekaan penuh bagi individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Meskipun sistem ekonomi berbeda-beda, mereka memiliki tujuan bersama, sehingga penilaiannya dapat lebih objektif dengan kriteria yang seragam. Nah, walaupun seperti yang saya katakan sebelumnya, walaupun sistem ekonominya berbeda-beda, seperti yang tadi bilang ada kapitalis, ada sosialis, ada yang seperti teman saya sampaikan Piki, ada yang pakai tradisional, ada yang komando, ada yang pasar, tapi tujuannya itu tetap sama, yaitu mencapai suatu keadilan, kemakmuran, dan kemerdekaan bagi individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat. Nah, selanjutnya ada kriteria sistem ekonomi yang baik. Nah, menurut Grossman,
Sebuah sistem ekonomi dikatakan baik bila dilihat dari dua aspek. Pertama adalah daya tahan dan daya adaptasi, adjustment and adaptation capabilities. Nah, ini bisa dilihat dari dua, yaitu adalah ketidakpastian jangka pendek dan ketidakpastian jangka panjang. Nah, kalau dilihat dari ketidakpastian jangka pendek ini kayak dalam rentang waktu 1 sampai 5 tahun. Contohnya kayak ibaratnya gagal panen dan lain sebagainya. Pokoknya yang rentangnya nggak terlalu panjang. Nah, selanjutnya adalah ketidakpastian jangka panjang. Ini lebih dari 5 tahun, biasa berpuluh-puluh tahun. Nah, oke, kita lanjut kepada unjuk prestasi atau performance. Nah, ini uh, salah satu ini aspek untuk melihat apakah ekonomi itu baik atau tidak. Yang pertama ada kemakmuran. Tentu kalau kita lihat ekonomi yang baik itu pasti dari segi kemakmurannya. Semakin baik ekonomi tersebut, berarti semakin makmur negara tersebut. Nah, selanjutnya kita juga lihat dari pertumbuhan yang kita bisa lihat dari output dan input. Produktivitas juga tentu. Kalau semakin produktif, itu contohnya seperti ini. Misalnya kita memiliki input yang minimal, tapi outputnya maksimal, itu dikatakan sebagai produktif yang tinggi. Selanjutnya ada pemberdayaan. Pemberdayaan nih ibaratnya kalau misalnya kalian mau produktif, pasti tentunya harus ada pemberdayaan gitu, biar kita menjadi lebih produktif, menjadi lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah terpeliharaannya lingkungan hidup. Nah, tentu kalau misalnya kita lihat ekonomi yang baik seperti negara-negara yang memiliki lingkungan hidupnya terpelihara. Maka dari itu bisa dikategorikan kemakmuran, pertumbuhan, produktivitas, pemberdayaan, dan terpelihara lingkungan hidup itu menjadi aspek untuk melihat apakah ekonomi suatu negara itu baik atau tidak. Oke. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Deski Surya Anugrah. Deski Surya, dipersilakan. Baik, terima kasih Adib. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang evolusi pemikiran sistem ekonomi Pancasila dari beberapa tokoh ya. Yang pertama ada pemikiran dari Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta ini sebagai proklamator dan juga wakil presiden pertama Indonesia, beliau nih memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk landasan ekonomi Pancasila. Jadi pemikirannya tuh cenderung ke arah sosialisme demokratis dengan penekanan pada distribusi yang adil dan partisipasi aktif masyarakat. Yang kemudian adalah Wilopo. Jadi Wilopo ini menjadi Perdana Menteri pada tahun 1952 sampai 1953. Jadi Wilopo ini lebih ke mendorong konsep ekonomi kerakyatan yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi konsep ini kayak mencerminkan prinsip keadilan sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Yang selanjutnya adalah Wijoyo Nitisastro. Jadi sebagai seorang ekonom, Wijoyo Nitisastro ini berperan penting dalam pembentukan kebijakan ekonomi Indonesia tentunya ya. Pemikirannya tuh lebih terbuka lah terhadap prinsip-prinsip pasar dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Selanjutnya ada Mubiarto sebagai seorang ekonom dan pejabat pemerintah. Mubiarto itu berkontribusi pada pemikiran ekonomi Pancasila lebih kepada penekanan pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi pedesaan. Jadi konsep ini tuh menggarisbawahi perlunya kesinambungan dalam pembangunan ekonomi. Yang terakhir ada Emil Salim. Menurut pemikiran beliau, beliau ini mencerminkan paradigma pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Jadi beliau ini lebih mendorong agar pertumbuhan ekonomi itu tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Kemudian ada konsep demokrasi ekonomi atau KDE. Jadi konsep demokrasi ekonomi ini merupakan kelanjutan penafsiran pasal 33 UUD 1945. Jadi menurut KDE pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa SEP adalah demokrasi ekonomi. Tujuan demokrasi ekonomi adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi
tujuannya ini kan agar masyarakat Indonesia itu dapat hidup adil dan makmur. Jadi konsep ini juga lebih melibatkan peran-peran aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Jadi bukan hanya otoritas terpusat, jadi bukan hanya pemerintah saja yang memutuskan, tetapi juga banyak mengambil pendapat dan juga keputusan dari masyarakat-masyarakat. Baik, yang selanjutnya ada konsep ekonomi pasar terkelola atau KEPT, PEP. Jadi perkembangan terbaru tentang pemikiran SEP muncul dalam Kongres ke-13 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Jadi pada tanggal 10 sampai 12 Oktober ya 1996 di Medan. Jadi konsep tersebut tuh dinamakan sebagai konsep ekonomi pasar yang terkelola atau KEPT yang dipersiapkan untuk menghadapi abad ke-21. Jadi konsep pasar terkelola ini tuh menggabungkan elemen-elemen pasar dan juga intervensi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pemerintah tuh juga terlibat gitu dalam mengatur dan mengelola beberapa aspek pasar seperti harga atau produksi. Kemudian untuk mencapai efisiensi ekonomi, keadilan sosial maupun tujuan lainnya. Jadi semuanya itu dilakukan tanpa sepenuhnya menghilangkan mekanisme pasar. Jadi ini akan menciptakan keseimbangan antara pasar bebas dan pengaturan pemerintah agar mereka bisa sama-sama mencapai hasil yang mereka inginkan. Kemudian ada ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Juga dikenal sebagai demokrasi ekonomi, meliputi yang pertama, peran penting negara dan swasta, mencegah dominasi sistem ekonomi komando atau liberal dengan usaha negara dan swasta tumbuh seimbang. Jadi usaha negara dan swasta ini nggak boleh harus ada satu yang mendominasi gitu agar tidak terjadinya komando liberal gitu ya. Jadi mereka tetap harus setara atau tumbuh kembangnya tuh seimbang agar tidak ada yang mendominasi. Yang kedua, tidak didominasi oleh modal atau buruh, didasarkan pada asas kekeluargaan dan hubungan yang akrab antar manusia. Jadi mereka ini didasarkannya tuh ini ya, tidak boleh didominasi dari modal serta buruh. Jadi hubungan yang akrab antar manusia itu juga lebih dinetralkan agar kedepannya berjalan lebih baik dan lebih lebih transparan. Yang ketiga, peran penting masyarakat dengan produksi melibatkan semua anggota masyarakat di bawah pengawasan mereka. Ya intinya adalah jadi masyarakat ini kan untuk sistem ekonomi ini untuk masyarakat. Jadi masyarakat juga harus berperan tentunya dalam hal itu. Makanya dari pihak pemerintah maupun yang lainnya tentu harus melibatkan masyarakat, namun tetap di bawah pengawasan mereka agar apa yang dijalankan atau apa yang direncanakan itu dapat berjalan sesuai dan kondusif. Yang terakhir ada negara memiliki kendali atas sumber daya alam seperti bumi, air, kekayaan alam, serta mengelola mereka. Dan ini tentunya benar ya, maksudnya dalam mengelola sumber daya alam seperti hasil alam, kekayaan alam itu kan tidak semua orang bisa mengelola. Tentunya harus ada persetujuan, harus ada hak milik, tanda tangan, dan lain-lain. Dan bagian itu semua memang harus negara yang mengurus. Nah, sekarang adalah ciri-ciri negatif yang harus dihindarkan dalam demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila. Yang pertama adalah sistem ekonomi liberal yang bebas, yang dapat menyebabkan eksploitasi dan kerugian bangsa. Jadi kan pengalaman sejarah negara kita kan udah menunjukkan nih dampak negatif dari sistem ekonomi liberal yang terlalu bebas gitu kan. Jadi kayak yang seperti
PT Freeport sebelum diambil alih kembali Indonesia itu kan sebelumnya Amerika. Itu kan udah wah ya orang-orang luar seenaknya aja gitu kan, mengeksploitasi sumber daya alam kita, dan sedangkan rakyat kita nggak dapat apa-apa, jadinya malah rugi. Dan itu salah satu ciri-ciri negatif yang harus dihindarkan ya kalau kita ini menganut demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila. Karena tentunya itu akan merugikan bangsa kita sendiri. Yang kedua, sistem ekonomi komando, di mana negara dominan dan menghambat inovasi unit ekonomi swasta. Nah, ini juga tidak boleh karena negara seharusnya mendukung ataupun bersaing secara sehat dengan pihak-pihak swasta. Karena pihak swasta juga bagian dalam negeri, tentunya tidak boleh malah terjadi persaingan atau malah hambatan dari pihak negeri untuk ekonomi swasta ini yang mau berkembang. Jadinya ya itu salah satu ciri negatif yang harus dihindari juga agar bangsa kita tidak terpecah belah. Yang terakhir adalah persaingan tidak sehat dan pusatan kekuatan ekonomi yang merugikan masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindari tentunya, karena dalam persaingan pasar, semua yang kita lakukan bila ingin mendapatkan keuntungan atau apapun itu, tentunya kita harus bersaing secara sehat dan juga memikirkan dampak ke depannya, terutama kepada masyarakat. Kalau sampai persaingan tidak sehat itu merugikan masyarakat, tentu yang ada malah bukannya baik, tapi malah mendapatkan banyak sekali efek negatif yang kedepannya akan merugikan bangsa kita sendiri. Baik, sesi diskusi kami skip, maaf karena memang berhalangan dengan waktu dan sebagainya, maka kami akan langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kami adalah sistem perekonomian adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan, diproduksi, dan didistribusikan dalam suatu masyarakat atau negara. Terdapat berbagai jenis sistem perekonomian, termasuk kapitalisme, sosialisme, dan campuran, yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Sistem perekonomian memainkan peran penting dalam membentuk tingkat pembangunan ekonomi, distribusi kekayaan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemilihan sistem perekonomian dapat memiliki dampak besar pada perkembangan sosial dan politik suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sistem perekonomian sangatlah penting untuk memahami dinamika ekonomi global dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai negara. Sebelum itu, saya ada satu pantun untuk menutup presentasi kami pada hari ini. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Ya, oke.